Halo, selamat siang semua teman-teman yang sudah bergabung. Selamat bertemu kembali dengan kami dari tim Trade Marketing and Trainer Rumah.com. Saya dengan Edi. Terima kasih yang sudah join siang ini. Hari ini rencananya kita akan membicarakan mengenai topik atau materi yang sudah teman-teman ketahui, yaitu apa yang dilihat para pencari properti selama pandemi COVID-19. Jadi dikumpulkan berdasarkan survei dari tim internal rumah.com. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Baik, untuk kilas sebelumnya kami memperkenalkan diri seperti biasa. Kami rumah.com merupakan properti guru grup yang kantor pusatnya berada di Singapura. Kami beroperasi di 5 negara sampai saat ini. Terakhir yang bergabung adalah di Vietnam. Jadi total ada di Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan di Vietnam. Total dari 5 cabang ini kami sudah mempunyai kira-kira 2,4 juta listing aktif, kemudian 23 juta pencari properti tiap bulan, dan kurang lebih kira-kira ada 45.000 pelanggan agent per bulannya yang sudah bergabung dengan kami. Jadi itu sekilas mengenai rumah.com atau Properti Guru Group. Dan hari ini rencananya kita akan membahas mengenai topik yang sudah kami rangkum, antara lain yang pertama adalah rangkuman inti Property Market Index ke kuartal 1 2020. Kemudian kita bisa melihat atau mengetahui apa yang orang-orang lihat selama masa pandemi. Jadi untuk informasi, untuk Q1 2020 ini kuarternya berarti data yang kami rangkum dari bulan Januari sampai bulan Maret. Kemudian kita akan bahas mengenai kemana kira-kira langkah terbaik untuk memfokuskan listing Anda. Dan terakhir adalah pasar properti yang masih bergerak. Jadi untuk Property Market Index kuartal 1 2020 sudah kami rangkumkan untuk teman-teman semua. Jadi berdasarkan survei internal kami, pada Q1 2020 ini untuk market index price atau harga itu berada pada kisaran angka 112,5 atau naik tipis sekitar 0,4% dari kuartal sebelumnya secara year on year. Indeks mengalami kenaikan sebesar 6%. Sedangkan menurut market index untuk supply di Q1 2020 ini justru sebaliknya menunjukkan anomali terhadap siklus properti kuartalan. Jadi data terakhir itu supply-nya menunjukkan penurunan sebesar 5% di angka 109. Untuk semua informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa masuk ke berita properti di website rumah.com untuk bisa melihat gambaran lebih lengkap mengenai informasi beritanya. Kemudian ini juga kami sudah rangkum mengenai kota-kota yang kami rasa masih dalam kategori bagus. Itu justru yang memegang peringkat adalah Jawa Barat. Jawa Barat paling stabil selama Q1 2020 ini. Berbeda dengan sejumlah provinsi lain yang mengalami stagnasi, Jawa Barat tidak menunjukkan dampak negatif. Dalam hal ini mungkin selama Q1 sampai saat ini belum menunjukkan dampak negatif dari terjadinya pandemi COVID-19. Pada Q1 2020, Jawa Barat berada pada angka 118,2, naik sebesar 3,3% quarter on quarter atau QOQ, dan sebesar 7,5% year on year. Kenaikan indeks harga properti di Jawa Barat ini terutama disebabkan atau ditopang oleh kenaikan indeks dari harga properti pada jenis rumah tapak atau rumah hunian. Dari segi supply, properti Jawa Barat juga sama seperti kota-kota lain, ini mengalami penurunan di angka 102,6% year on year. Kalau untuk supply-nya sepertinya sama seperti wilayah lain. Sementara untuk kota lain yang menunjukkan tren positif itu antara lain adalah Bekasi. Bekasi merupakan wilayah Jawa Barat yang juga mengalami tren positif, ya, yang seperti teman-teman lihat. Jadi kenaikannya tidak lebih dari 2% QOQ, indeks harganya. Kemudian untuk rumah tapak ada kenaikan sekitar 5%. Jadi
Total indeks harganya sendiri cenderung meningkat selama Q1 2020. Itu antara lain di Bekasi Utara 1%, kemudian Bekasi Barat 2%, Bekasi Timur 3%, Bekasi Selatan 2%, dan Jati Asih 4%. Kenaikan terbesar untuk indeks harga wilayah Bekasi ada di sekitaran Jati Asih. Kemudian berdasarkan data yang sudah kita rangkum, yang sudah saya informasikan, menurut teman-teman, kira-kira traffic kunjungan selama pandemi kira-kira akan menaik atau turun? Ini hanya sekilas, kita lihat datanya. Berdasarkan traffic, total kunjungan dari website rumah.com, ini peningkatan dari pengunjung baru itu sekitar 82%, kemudian dari pengunjung berulang, pengunjung yang pernah mengunjungi rumah.com itu sekitar 18%. Jadi di tengah perlambatan, data yang diteliti oleh tim internal rumah.com ini ternyata memberikan gambaran yang berbeda. Kami lihat dari seginya positif. Jadi berdasarkan pantauan bahwa angka kunjungan dari 3 bulan terakhir ini pencari properti kami pantau masih aktif terlibat di portal rumah.com dengan rata-rata kunjungan halaman itu kurang lebih kira-kira kalau dari bulan Januari hingga 3 Maret kira-kira 3 juta per bulan pengunjung. Jadi ini merupakan tren positif. Mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih bagus atau minimal sama seperti data Q1 ini. Kemudian kalau total impresinya seperti teman-teman lihat itu berdasarkan data dari Januari 2020 hingga Maret 2020 itu impresi tertinggi ada di bulan Februari. Sementara untuk Januari dan Maret itu lebih stabil, stagnan. Jadi impact-nya, leads-nya sendiri itu kurang lebih banyak pencarian untuk kategori tempat tinggal, jauh lebih besar. Yang kedua adalah kategori bangunan komersial. Data kami himpun berdasarkan data Januari sampai Maret 2020. Kemudian tipe teratas untuk tipe properti yang paling banyak dicari atau dilihat orang, itu 80% masih dikuasai dari segi hunian atau rumah, kemudian diikuti oleh apartemen, untuk rumah sebesar 80% dari total pencari, traffic atau leads. Kemudian ada tanah di urutan ketiga, kemudian ada ruko, terakhir villa, dan kemudian lainnya. Lainnya ini berarti macam-macam, mungkin ruang usaha, kios, dan sebagainya. Kemudian strategi yang terakhir adalah kemana memfokuskan listing Anda. Berdasarkan data dari website kami, itu ternyata volume pencarian itu tertinggi berada pada hari Senin. Data ini diunduh terakhir di bulan April, akhir April 2020. Data selama Januari sampai Maret. Diunduh di awal April, Jadi tertinggi justru pada hari Senin, kemudian terendah itu ada di hari Selasa. Jadi kesimpulannya adalah mungkin teman-teman ini weekend adalah waktu yang paling tepat untuk bisa memposting, merepost, atau mengaktifkan listing teman-teman semua. Kemudian untuk jam yang paling tinggi itu ada di sekitaran jam 8 sampai jam 11 malam. Kemudian yang terendah itu antara jam 4 sore sampai jam 7, dari jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi untuk waktu sepertinya belum ada perubahan, jadi memang relatif, apalagi selama pandemi, di mana banyak orang yang lebih banyak di rumah, itu memang kisaran waktu aktif justru ada di siang sampai malam. Data kami himpun sampai bulan Maret dari Januari. Kemudian area yang paling diminati dalam pencarian properti di website rumah.com ini, berdasarkan survei belum ada perubahan yang signifikan di 3 besar. Itu nomor 1 masih ditempati oleh Jakarta sebesar 35% dari total survei. Kemudian Tangerang Selatan, dalam hal ini adalah Tangerang dan Tangerang Selatan untuk wilayah Banten, Dan kemudian Bogor untuk Jawa Barat, nomor 1 Bogor, kemudian Bekasi dan Depok. Nah, ini ada sedikit perubahan, yang tadinya biasanya Bandung mendominasi minimal masuk 5 besar. Untuk Q1 ini ternyata Bandung
tidak masuk ke 3 besar. Sementara untuk lain-lain 35% itu meliputi Bandung, Bali, Malang, Medan, Semarang, dan kota-kota kecil lainnya di Indonesia. Jadi nomor 1 masih Jakarta untuk area yang paling banyak dicari. Kemudian kalau itu berdasarkan survei, kalau berdasarkan traffic, tidak ada perbedaan yang berarti. Nomor 1 tetap Jakarta sebagai pilihan yang paling banyak dipilih atau dicari. Kemudian yang kedua Jawa Barat. Dalam hal ini tadi sudah diwakili oleh Bekasi antara lain Depok dan Bogor. Kemudian ada Banten dengan Tangerang dan Tangerang Selatan. Kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik, kemudian ada sedikit kuis untuk Anda. Mana yang lebih banyak dicari? Kira-kira listing dijual atau disewa? Silakan mungkin bisa dijawab di kolom chat sebelum kita lihat datanya. Ya, ternyata benar. Untuk listing yang paling banyak dicari masih tetap dipegang oleh kategori listing dijual, itu sebanyak 60% dari total pencarian. Kemudian sisanya adalah listing disewa, sebanyak 40%. Dan sekali lagi, untuk bagaimana caranya supaya listing Anda ada di halaman utama pencarian, mendapat traffic yang impresi yang tinggi, kemudian harapannya mendapat traffic yang juga tinggi. Jangan lupa gunakan repost atau gunakan spotlight sundul. Ya, seperti yang teman-teman lihat bahwa rumah.com sudah menyediakan informasi menu yang namanya informasi kinerja listing, di mana di menu agentnet teman-teman itu di bawah listing aktifnya bisa dilihat informasinya mengenai berapa besar jumlah impresinya, kemudian berapa banyak orang yang melihat, kemudian berapa banyak yang melihat nomor telepon, dapat berapa persen, dan sebagainya. Total akan diinformasikan per judul listing untuk informasi kinerja listingnya. Kemudian, informasi terakhir adalah, kesimpulannya adalah pasar properti selama pandemi ini ternyata masih bergerak cukup positif. Cuma mungkin ada perubahan signifikan dari segi pemasaran dan sebagainya. Karena selama pandemi COVID-19, itu data yang kami himpun pengguna internet melonjak cukup tajam, bahkan bisa berapa kali lipat dari biasa, karena semua menggunakan internet dan pada saat WFH atau pada saat di rumah. Jadi kemudian pola marketing perusahaan dan cara beriklan juga berubah, seperti yang ada di contoh di slide yang teman-teman lihat, seperti contoh peluncuran mobil BMW terbaru, kemudian peluncuran handphone tipe terbaru dari Oppo, kemudian semuanya berinovasi bagaimana caranya supaya bisa tetap aktif di situasi pandemi COVID-19. Kemudian dampak PSBB, tren jumlah klik dari penggunaan berbagai fitur di rumah.com. Kami melihat bahwa tren jumlah klik untuk berbagai pemakaian fitur premium rumah.com itu mengalami kenaikan data dari 18 Maret hingga 17 Mei 2020. Berbagai aktivitas yang dilakukan antara lain mengaktifkan listing baru, repost listing, spotlight sundul, atau spotlight otomatis. Tertinggi itu ada di tanggal 9 April, di mana grafiknya melonjak cukup tinggi, kemudian yang terendah mungkin ada di sekitar 28 Maret dan di 25 April untuk penggunaan berbagai fitur premium di rumah.com. Kemudian rata-rata leads per hari berdasarkan data web dan apps rumah.com yang kami himpun sejak 18 Maret sampai 18 Mei 2020, itu terjadi peningkatan rata-rata leads kurang lebih sekitar 29% kenaikannya, baik dari website maupun aplikasi rumah.com. Jadi kesimpulannya bahwa pengunjung di rumah.com selama pandemi untuk properti ternyata masih cukup menjanjikan. Kemudian fakta ini juga kian diperkuat oleh traffic rumah.com yang sejak Januari hingga Maret 2020, data yang bisa dilihat ternyata untuk kenaikan trafficnya itu cukup konsisten kenaikannya setiap bulan. Jadi untuk informasi bahwa di Desember 2019 itu sekitar 3% kenaikan, di Maret 2020 itu bahkan kenaikannya sampai 20%. Jadi
Ini mungkin berita yang cukup mengembirakan buat teman-teman properti. Jadi, dan di akhir sesi, bahwa kesimpulannya adalah berdasarkan data traffic rumah.com 3 bulan terakhir, pencari properti masih aktif berkunjung di portal rumah.com. Kemudian, perilaku pencarian konsumen berdasarkan data ini masih berfokus pada rumah, dan yang paling dicari adalah untuk kategori beli, kemudian setelah itu kategori sewa untuk tipe properti. Kemudian menurut data juga bahwa pencari properti ternyata lebih aktif mencari pada akhir pekan. Jadi mungkin sekitar Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin itu adalah waktu yang paling bagus untuk teman-teman mengaktifkan listing, merepost listing, mengaktifkan spotlight sundul, entah apapun caranya, bagaimana supaya listing teman-teman ada di halaman pertama di area pencarian. Kemudian pencari properti, kalau dari jam aktifnya itu ternyata mulai aktif sore hari, mencapai puncaknya pada pukul 8 malam hingga 11 malam. Kemudian tren properti setelah pandemi COVID-19 ini diprediksi pemilihan properti akan berfokus pada pemilihan proyek yang dapat mendukung cara bekerja dari rumah atau ruang kerja bersama yang bisa digunakan bersama-sama, yang juga sudah dilengkapi dengan alat atau kelengkapan yang sesuai dengan situasi pandemi COVID-19. Oke, kemudian selama COVID-19 kami juga masih punya inisiatif bantuan untuk rekan-rekan agent. Antara lain untuk agent baru itu kami masih mempunyai diskon 33% dan bonus 100 ad credit untuk seluruh teman-teman marketing yang bergabung sampai 30 Juni 2020 untuk bisa mendapatkan bantuannya, diskonnya. Kemudian ada juga yang untuk tipe perpanjangan akun itu masih ada diskon 33% dan juga bonus 100 saat kredit. Untuk data lebih lengkap, informasi lebih lengkap, teman-teman bisa menghubungi tim marketing atau tim sales rumah.com atau customer service rumah.com. Kemudian kami juga sudah sediakan berita-berita terbaru yang paling update di Info Agent. Silakan masuk ke website rumah.com, cari berita properti atau Info Agent. Di situ kami informasikan antara lain data-data yang kami rangkum untuk materi hari ini. Itu sebagian besar sudah kami sediakan juga di Info Agent di website www.rumah.com atau bisa kunjungi di bit.ly/infoagent. Kemudian selama sesi COVID-19 juga kami sudah menyiapkan untuk sesi webinar training online, dan seperti teman-teman ikuti saat ini itu sudah masuk ke materi yang keempat, apa yang banyak dilihat pencari properti selama pandemi COVID-19, rangkuman data aktivitas online di website rumah.com selama pandemi COVID-19. Untuk data lebih lengkapnya mengenai indeks dan outlook-nya mungkin nanti akan ada di materi topik yang kelima, yang mengambil tema highlight atau judul highlight dari Outlook Pasar Properti Indonesia 2020. Kita akan bahas mungkin lebih lengkap mengenai data-data yang tim rumah.com sudah kumpulkan berdasarkan data internal dan juga berdasarkan survei internal yang kami lakukan di rumah.com. Oke, itu saja teman-teman informasi yang bisa kami sampaikan hari ini. Saya masuk, ini masih ada waktu sampai sekitar 12.45 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anton Sugiono. Pak Edi, mohon info untuk daerah Jakarta, bagian Jakarta mana yang paling banyak dicari? Yang pertama Jakarta Selatan, Pak. Setelah Selatan itu pusat, dan yang ketiga masuk ke Jakarta Barat. Untuk data lebih lengkap, Bapak bisa masuk ke website rumah.com, cari berita mengenai materi Outlook atau Market Index. Di situ datanya sudah disediakan oleh tim kami, jadi lumayan lengkap, bisa Bapak lihat mana area yang bisa informasi yang mungkin bisa menjadi informasi tambahan untuk teman-teman, begitu. Dan sekali lagi jangan lupa teman-teman yang sudah bergabung untuk bisa mengisi polling yang sudah kami buatkan. Ada 3 pertanyaan yang bisa teman-teman isi di situ. Kami butuh jawabannya untuk perbaikan training ke depannya nanti.
Baik, dan untuk informasi video ulangannya untuk setiap materi training itu nanti bisa teman-teman dapatkan di YouTube. Untuk linknya teman-teman bisa masuk ke www.academy.rumah.com. Nanti di sana teman-teman bisa lihat untuk semua materi yang sudah berjalan, itu nanti ada link untuk masuk ke videonya. Silakan teman-teman bisa masuk dan bisa menonton ulang untuk sesi trainingnya. Sekali lagi untuk datanya itu bisa teman-teman lihat secara lebih lengkap di rumah.com di menu berita properti. Untuk Pak Sugiarto Susiolo, 5 tips, ya masuknya ke akademi.rumah.com Pak. Ke akademi.rumah.com, sebentar saya catat ya. Saya ketikkan www.academy.rumah.com. Untuk materi yang sudah terlewat, teman-teman bisa masuk ke academy.rumah.com. Nanti di setiap judul materinya ada pilihan untuk masuk ke videonya. Kalau yang memang belum ada, mungkin belum di-upload, jadi memang sedang dipersiapkan oleh tim materi kami. Ya, jadi nanti mohon menunggu untuk video selanjutnya yang memang belum ada. Tapi untuk melihatnya nanti di akademi.rumah.com. Ya. Untuk semua videonya, termasuk video yang hari ini, untuk sesi training hari ini juga bisa teman-teman lihat di www.academy.rumah.com. Baik, itu saja teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di sesi training berikutnya mengenai outlook-rumah.com. Ini nanti sesi training yang terakhir, itu bisa teman-teman ikuti. Kalau cara pendaftarannya, sekali lagi bisa masuk ke www.academy.rumah.com. Untuk materi terakhir nanti highlight dari Outlook Pasar Properti Indonesia 2020. Kita bahas secara lebih lengkap, gambaran dari situasi market properti di 2020. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa diisi pollingnya dan sampai bertemu kembali di sesi terakhir nanti. Untuk pendaftarannya sekali lagi bisa masuk ke www.academy.rumah.com. Baik, terima kasih, selamat siang dan tetap sukses selalu.